Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan resistensi antimikroba bukan hanya berdampak pada kesehatan global. Permasalahan ini mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals serta mempengaruhi produksi pangan, sanitasi, lingkungan, dan jaminan kesehatan universal. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian Fajar Sumping Caturasa mengatakan, penggunaan antibiotik untuk pemicu pertumbuhan hewan ternak seperti unggas secara berlebihan dapat meninggalkan residu dalam tubuh hewan ternak, sehingga bakteri dalam tubuh hewan ternak akan kebal terhadap antibakteri. Nah, dengan adanya peningkatan resistensi tersebut, bakteri tidak bisa diobati, maka penyakit tidak bisa diberantas. Sehingga jumlah kematian hewan bisa banyak. Misalnya pada unggas dalam satu populasi ya, kegagalan pengobatan akibat kumannya resisten sehingga menyebabkan unggas itu mati atau dia tidak produktif. Ketua Komite Penanggulangan Resistensi Antimikroba Kementerian Kesehatan RI, Hari Paraton, mengatakan angka prevalensi resistensi bakteri terhadap antibiotik di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Singapura. Nah, perilaku inilah yang menyebabkan prevalensi bakteri itu meningkat dari tahun ke tahun, terutama di negara yang LIMC ya, Low Middle Income Country. Itu tinggi sekali, termasuk Indonesia. Indonesia, data kami dari Kementerian Kesehatan sudah dilaporkan ke GLASS, Global Surveillance System, itu milik WHO, itu ada di 60,4% sebagai indikatornya. Hari Paraton menambahkan, bila resistensi bakteri terhadap antibiotik ini terus terjadi, maka pelayanan kesehatan di rumah sakit akan menurun. Orang yang sakit tidak akan bisa diobati lagi dengan antibiotik. Bahkan, operasi-operasi kecil saja yang dilakukan di rumah sakit bisa berujung pada kematian akibat munculnya infeksi tambahan. Praktisi kesehatan dari komunitas Yayasan Orang Tua Peduli berharap, masyarakat sebagai konsumen kesehatan harus benar-benar mengetahui permasalahan yang menyebabkan dirinya terkena penyakit infeksi. Apakah infeksi tersebut berasal dari virus atau bakteri. Oleh karena itu, Yayasan Orang Tua Peduli selalu mengingatkan bahwa ketika sakit, tujuan ke dokter itu bukan untuk meminta obat. Karena dokter bukan tukang obat, tujuan utama itu mencari masalah. Apa akar permasalahannya? Jadi, kenapa saya demam? Oh, infeksi. Oke, infeksinya infeksi virus atau infeksi bakteri. Kalau infeksi harian, definitely kita bisa tahu persis bahwa ini infeksi virus tanpa harus lab, tanpa harus ronsen. Pada 2013, WHO mencatat sekitar 700.000 kematian di seluruh dunia akibat resistensi antimikroba. Jika tidak ada penanggulangan yang serius, maka diprediksi akan terjadi pandemi bakteri resisten pada tahun 2050 yang akan menelan angka 10 juta kematian per tahun. Arman Helmi, Ricky Maulana, Jakarta.